Shalom sahabat JPK Channel, selamat siang dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana pengalaman hidup saya sebelum percaya Tuhan Yesus dan sesudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Nama saya Tony James Kawatu. Saya dari keluarga Kristen Protestan dan ayah saya bernama Karel Kawatu, ibu saya Chinese Anesia, dan kami ada 6 bersaudara. Saya anak yang kelima dari 6 bersaudara. Dari keluarga ayah saya bekerja sebagai anggota ABRI dan sekarang sudah almarhum. Dan puji Tuhan, walaupun kami dari keluarga Kristen yang tidak hidup baru, ya, karena ayah saya walaupun Kristen tidak ke gereja, tapi ibu saya cukup aktif ke gereja, bahkan anggota paduan suara. Dan karena orang tua saya tidak hidup dalam Tuhan, sehingga tidak ada contoh yang baik dalam kehidupan saya, sehingga saya menjadi anak yang tidak terpimpin dari masa kecil sampai pada akhirnya bapak dan ibu saya bercerai dan hidup saya tambah tidak baik lagi. Artinya tidak dididik dengan baik, bergaul dengan kenakalan remaja, sampai pada akhirnya ibu saya pindah ke Jakarta dan membawa kami ke Jakarta tahun 70. Pada waktu itu ayah saya di Manado, tinggal di sana, dan ibu saya masih tekun membimbing kami, anak-anak 5 bersaudara. Saya anak yang kelima, dan puji Tuhan, berkat pimpinan ibu saya, ya, kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi saya mengalami satu pengalaman yang luar biasa, di mana di masa remaja saya sebenarnya dilindungi, dijaga oleh ibu saya, dididik untuk sekolah, tetapi saya bergaul dengan anak-anak kenakalan remaja. Jadi akhirnya saya berkecimpung dalam pergaulan bebas dengan anak-anak remaja pada waktu itu. Dalam kebebasan itu, saya tinggalkan rumah dan bergabung dengan anak-anak yang hidup di jalanan sejak tahun 70, ketika umur saya masih 14 tahun. Saya sudah bergaul dengan anak-anak jalanan, dengan pimpinan-pimpinan gangster di kota Jakarta yang melakukan pekerjaan kriminal seperti nodong di jalanan, jamret, dan kehidupan yang demikian itu berjalan
kurang lebih 5 tahun. Sampai akhirnya satu ketika saya masuk penjara dan dihukum selama setahun pada waktu itu, di umur yang ke-14 tahun. Tapi waktu itu karena saya di bawah umur, masih tahanan negara, sehingga saya terancam hukuman anak negara. Tapi ketika itu orang tua saya tahu, keluarga saya tahu melalui seorang pendeta dari Polda Metro Jaya. Pada waktu itu saya ditahan di sana, tahanan Polda Metro Jaya, dan akhirnya saya dalam waktu 5 bulan sudah bisa dibebaskan karena ada orang tua yang menjamin. Jadi saya keluar tidak dihukum sampai tahanan negara. Kalau saya sampai tahanan negara berarti bisa pulang 18 tahun. Tapi saya pulang, saya belum bertobat juga. Saya masih bergaul dengan anak-anak jalanan, gangster-gangster jalanan, penjahat-penjahat jalanan. Dan saya dibimbing untuk menjadi gangster. Tapi puji Tuhan, saat itu saya ingat saya sudah merasa capek dan bosan dengan kehidupan kejahatan itu, karena terancam kita ditangkap polisi dan terancam untuk ditembak. Akhirnya satu ketika saya dipertemukan dengan seorang misioneri dan bersama guru Injil yang mantan napi juga, kenal saya, teman saya. Dia datang dan menginjili saya dan mengajak saya untuk percaya Tuhan, datang ke gereja. Ketika itu saya masih mikir, tapi beberapa waktu kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa menyelamatkan diri, sehingga saya memenuhi undangan mereka untuk ke gereja. Waktu itu saya berpikir, wah, bisa melindungi saya. Saya coba-coba. Tapi satu waktu setelah saya pergi ibadah, di sana saya mendengar berita yang disampaikan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingat tahun 75, bulan Desember. Tahun 75, bulan Desember. Ketika itu kami hadir dalam rangka Natal juga, hari Natal, dan saya mendengar khotbah dengan baik, dan puji Tuhan, waktu diberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, penebus dosa, Yesus sudah menanggung dosa-dosa manusia, hati saya tergerak. Saya merasa sedih, menangis dengan dosa-dosa saya. Itu tahun 75, bulan Desember tanggal 23, saya ingat benar. Saya dirubah oleh Tuhan. Jadi perubahan saya tidak mendapat mimpi, bukan melalui mimpi. Ya, ada orang banyak yang bermimpi temu Tuhan, saya tidak pernah. Tapi saya mendengar Injil, dan kesaksian pendeta itu luar biasa. Dia bercerita, dia seorang mantan tentara Vietnam, banyak bunuh orang, tetapi Tuhan merubah hidupnya. Tuhan Yesus mengampuni dia, menyucikan dosa-dosanya, dan dia menjadi percaya dan menjadi misioneri. Dan hari ini dia bilang, siapapun di sini, berapapun dosamu, berat apapun dosamu,
Tuhan akan terima dan ampuni kamu. Nah, puji Tuhan, saya dilayani, saya sungguh sedih benar, dan kesedihan pertobatan itu terjadi dalam hidup saya karena saya merasakan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dan puji Tuhan, setelah itu saya pulang dan saya dibimbing terus menjadi anggota gereja Baptis Independen. Gereja yang membimbing saya pada waktu itu dengan pendeta, Bapak Pendeta Tambunan di Selipi ketika itu. Ya, beliau yang bimbing saya. Setelah dibimbing hampir setahun, saya mulai bertumbuh dalam iman. Saya tidak lagi bergaul dan menjalankan pekerjaan kriminal seperti nodong di pinggir jalan, dan saya tidak mau mengembangkan lagi kejahatan. Dan saya hidup terus dalam Tuhan. Sampai akhirnya satu waktu saya ditawarin terima panggilan Tuhan untuk sekolah Alkitab. Itu di tahun 76. Sekolah Alkitab. Dan saya mikir, waduh bagaimana ya, saya pendidikannya rendah. Apa bisa? Tapi puji Tuhan pada waktu itu sekolah Alkitab tidak ada persyaratan akademis. Jadi saya masih bisa ikut. Saya dididik di sekolah Alkitab Baptis Independen dari tahun 76 sampai tahun 80. Selama 4 tahun. Dan melayani di desa. Jadi kami sambil mengikuti sekolah Alkitab, kami juga diajar untuk menginjil, mencari orang untuk mendengar Injil dan mengajak mereka untuk percaya. Jadi saya melayani di sana dan membangun gereja bersama jemaat di sana. Akhirnya menjadilah satu jemaat di gereja Baptis Independen Purworejo sampai tahun 80. Dan puji Tuhan, saya ada kesempatan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan Alkitab. Tahun 83 saya dapat kesempatan belajar lagi di seminari sekolah tinggi namanya STII, tapi tidak sampai selesai. Dan puji Tuhan, saya terus melayani dari tahun itu 84 sampai akhirnya tahun 84 saya ke Jakarta. Saya tinggalkan pelayanan di desa di Purworejo dan pindah pelayanan di Jakarta. Di Jakarta tahun 84 saya melayani dan membangun pelayanan mantan narapidana. Karena saya sebagai mantan narapidana, saya terpanggil untuk membawa mereka. Dan puji Tuhan, saya tekun melayani. Sampai akhirnya kami mendapat penghargaan dari kepolisian Republik Indonesia ketika itu. Saya diundang ketemu Kapolri dengan teman-teman. Waktu itu menjelang ada Petrus, penembak misterius tahun 84. Nah, ketika itu kami ditanya, kok Bapak senang melayani seperti ini? Kami terpanggil, kami katakan, untuk memberitakan, karena kami mengalami tidak ada yang bisa merubah hidup. Hanya Yesus yang bisa menghukum, tidak bisa merubah.
Di depan Kapolri kami ceritakan itu. Dan puji Tuhan, kami mendapat penghargaan di situ melalui yayasan yang membimbing kami. Puji Tuhan, saya dipercayakan tugas di sana melayani, membangun jemaat gereja kehidupan rohani. Ketika itu gereja mengutus saya sebagai hamba Tuhan, guru Injil, untuk membangun pos PI. Yang anggotanya ketika itu ada remaja kurang lebih 20 orang, dan orang dewasa hanya 5 keluarga. Ada anak-anak sekolah minggu juga, kurang lebih 20-an. Dan puji Tuhan, sampai pada akhirnya saya melaksanakan tugas sampai tahun 90. Dan setelah membangun gedung gereja, saya selesai membangun gedung gereja bersama majelis. Kemudian saya harus menikah tahun 90, pindah ke Bandar Lampung, pelayanan di gereja Bandar Lampung, gereja Kristen Tritunggal, dan menikah di sana. Sampai singkat cerita melayani di sana sampai tahun 96. Kemudian saya pindah ke Jakarta lagi. Dan di Jakarta melayani lagi di gereja, kembali melayani di gereja kehidupan rohani. Dan tahun 1998 saya ditabiskan menjadi pendeta di bawah organisasi Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani. Ketika itu sungguh sangat berat saya menerima tugas itu karena saya merasa kurang, tetapi berkat jemaat mendukung, karena mereka melihat saya bisa dipercayakan untuk membangun jemaat. Puji Tuhan, saya bisa didukung dan saya menerima. Dan sampai saat ini saya melayani, tapi tahun 2006 tugas saya dipindahkan di Badan Pengurus Pusat di bagian misi, karena untuk regenerasi. Ya, kebetulan anggota-anggota saya gereja banyak yang sudah berhasil di bidang pendidikan dan usaha, sehingga mereka perlu hamba Tuhan yang lebih maju dalam pengetahuan. Nah, puji Tuhan, akhirnya saya terima dan saya melaksanakan tugas pelayanan pendeta misi Badan Pengurus Pusat. Sampai saat ini saya melayani di LP, melayani mantan napi dan anak-anak jalanan, kaum prasejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan dan terima kasih kepada saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya, khususnya sahabat JBK pada siang hari ini memberikan kesempatan untuk saya bersaksi bagaimana Tuhan merubah kehidupan saya dalam dosa, hidup tidak takut Tuhan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani narapidana dan mantan narapidana, dan juga menjadi pendeta di sebuah gereja, yaitu Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani. Semua itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin. Yesusku, ku sambut.